hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga hendak mendengar sebagian dari sabda firman-Mu, siapkan hati kami ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu berasal dari Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkannya, khususnya hamba-Mu Tuhan, boleh diperbarui melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila ada kuasa yang bukan daripada-Mu, ingin menghambat pemberitaan sabda firman-Mu, kami sehati kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus mengambil alih dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Suara saya jelas ya? Jelas sekali. Oke, ya nggak ada hambatan ya. Ya. Yuk kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Ada yang mau bantu saya membacanya? Ayo, siapa yang mau bantu baca? Matius 6 Ya. ayat 14. Oke, silakan. Silakan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa surgawimu juga akan mengampunimu. Akan tetapi, jika kamu tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, temanya sore hari ini menang melalui pengampunan. Ya, kita manusia tidak lepas daripada kelemahan-kelemahan, di mana kadang-kala kita mencari kebenaran karena kita merasa benar, lalu kita tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Khususnya saya ingin bahwa kita belajar untuk mengampuni di dalam istri, anak-anak, mungkin menantu, besan, dan lain sebagainya. Karena hal ini banyak terjadi di mana sebuah rumah tangga retak atau terjadi perceraian karena salah satu dari pasangan kita atau salah satu dari keluarga besar kita tanpa disadari menyakiti kita, lalu kita tidak bisa mengampuni. Karena kita merasa kita yang benar, lalu kita tidak bisa datang kepada mereka untuk memaafkan setiap kesalahan yang dibuat oleh mungkin suami atau keluarga besar kita. Tetapi kalau sore hari ini kita baca firman Tuhan, ini sangat luar biasa firman ini. Dan firman ini tidak ada tawar-menawar, firman ini ya dan amin. Karena jika ampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus belajar untuk kita bisa mengampuni. Bagaimana kita bisa belajar mengampuni? Hal yang paling utama adalah kita juga harus sadar bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah mengingat-ingat setiap kesalahan yang kita buat. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa untuk hidup kudus 1 kali 24 jam itu tidak mudah. Ya, artinya bahwa kita bisa aja sekali waktu di dalam jam yang keberapa, mungkin menit yang keberapa tanpa disadari kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kalau saat ini kita bisa melihat banyak orang yang berbuat salah tetapi seolah-olah tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi dari Tuhan. Ya, karena kita saat ini hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan.
di mana Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus selalu mengampuni setiap kesalahan kita pada saat kita datang kepada Dia. Nah, kita harus sadar tentang kasih Tuhan. Jadi tidak ada alasan, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita kekeh bahwa kita merasa diri kita benar, lalu kita tidak mau mengampuni, Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama dengan Bapa kalau Bapa sendiri tidak mengampuni kita? Jadi ada 3 hal kebenaran yang sore hari ini saya mau bagikan. Yang pertama adalah kita harus lebih dahulu mengenal sifat pengampunan dari Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus lebih dahulu mengenal sifat pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah bersumber dari segala kemurahannya. Ya, jadi setiap saat, setiap waktu, pada waktu kita bersalah, tidak berkenan hidup di dalam Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita mohon ampun atas segala perkataan, mungkin perbuatan atau pikiran kita yang salah di hadapan Tuhan. Karena definisi dosa itu bukan saja di dalam perbuatan, tapi juga di dalam perkataan, di dalam pikiran. Ya, pikiran-pikiran kita yang mengingat-ingat kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus pada waktu hidup. Ya, ini firman Tuhan. Ya, tidak ada alibi atau seolah-olah kita membenarkan diri. Kita kan manusia, ya kita wajar kalau kita kesinggung, lalu kita marah, lalu kita tidak suka kepada si A atau si B, ya apalagi di dalam rumah tangga, ya untuk tidak menyimpan kesalahan pasangan kita atau keluarga besar kita berlarut-larut, karena Tuhan yang kita sembah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Dia tidak pernah mengingat-ingat setiap kesalahan kita. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, dosa kita merah seperti disucikan seperti bulu domba. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sangat luar biasa. Dan kasih setia Tuhan selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus betul-betul sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan buat kita, itu yang membuat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jadi di mana kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap ada di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu ditulis oleh Paulus di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Jadi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus betul-betul sadar bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena tanpa disadari pada waktu kita kekeh tidak bisa mengampuni orang bersalah pada kita, Bapa kita pun di surga tidak bisa mengampuni kita. Jadi kita harus betul-betul, harus sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita harus wajib hidup sama seperti Kristus pada waktu hidup. Kelihatannya sulit banget ya. Jadi pada waktu kita mengatakan kita ada di dalam Dia, kita wajib, ada kata wajib, kita wajib hidup sama seperti Kristus pada waktu hidup. Ya, jadi seolah-olah ya kita kan manusia biasa, kita kan bukan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir karena Roh Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa hidup sama seperti Dia? Tapi kita juga harus ingat bahwa kita ini mempelai Kristus. Kristus tidak mungkin mencari atau menemukan pasangan yang betul-betul yang tidak sembarangan lah, yang betul-betul berkenan di hati Dia. Yaitu ya kita harus serupa dengan Kristus. Jadi kita harus betul-betul sadar tentang kebenaran firman, bahwa kita sudah hidup di dalam Dia, kita wajib untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Yang
kedua adalah pengampunan akan kita terima kalau kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Jadi kita harus betul-betul apapun yang kita buat dari hari ke hari, kita harus punya waktu untuk introspeksi, kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan supaya Tuhan melihat kekurangan-kekurangan kita. Jadi selalu dari hari ke hari kita dituntut untuk lebih baik di dalam Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 9 ayat yang 10, pada waktu kita menyadari kekurangan kita, pada waktu kita sadar akan kesalahan kita, firman Tuhan katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kita harus betul-betul sadar bahwa kita adalah benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi kalau sore hari ini kita ada bersama-sama, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bukan karena kita orang yang suci, bukan karena kita orang yang benar, tetapi karena kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk bersekutu dengan Dia yang Maha Kudus. Dan kita boleh bangga mempunyai Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, di mana Dia tidak melihat posisi kedudukan kita, tapi Dia melihat sikap hati kita yang tulus mau datang kepada Dia. Nah, Dia itu Tuhan itu orang yang Maha Pengasih dan penyayang dan Maha Pengampun. Jadi pada waktu kita menyadari segala kekurangan kita, Dia akan melengkapi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus ingat di mana kita jatuh. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan harus menyadari di mana kita jatuh di dalam dosa, dan kita tidak harus menunggu untuk ditegur oleh orang lain, tapi harus kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengoreksi hidup kita dari hari ke hari untuk menjadi baru di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima dikatakan, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi harus betul-betul kita sadar dan harus betul-betul kita punya kerinduan untuk bertobat, untuk hidup berkenan di dalam Tuhan. Seorang Rasul Paulus mengakui bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Seorang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, walaupun awalnya dia ada orang yang kejam, dia adalah orang yang memusuhi murid-murid Kristus, tetapi pada waktu dijamah oleh Tuhan, hatinya lembut. Hatinya betul-betul sadar bahwa dia hidup di dalam Tuhan itu betul-betul bahwa dia itu orang yang berdosa. Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka lah akulah yang paling berdosa. Jadi buat kita semua harus betul-betul sadar bahwa kita ini di hadapan Tuhan tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan yang tanpa disadari kita buat. Saya boleh bangga mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus, ya, di mana masa lalu saya begitu kelam, tetapi karena kasih dan anugerahnya, lalu Tuhan pulihkan saya. Dan saya sadar di hadapan Tuhan, walaupun di hadapan teman-teman, di hadapan sahabat-sahabat, mereka boleh kagum atas saya, mereka boleh kagum bahwa saya sudah berubah dan lain sebagainya. Tetapi saya jujur, pada waktu saya di hadapan Tuhan, saya merasa banyak kekurangan yang masih banyak yang belum saya perbuat. Jadi pada saat-saat umpamanya saya pas hari ulang tahun atau apa, saya datang kepada Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan, lalu saya bertanya kepada Tuhan, jikalau Tuhan kasih umur saya ditambahkan apa yang belum saya buat buat Tuhan, kiranya Tuhan bisa memberitahu, memberikan hikmat untuk saya bisa mengerjakannya. Jadi kalau kita diberi umur panjang bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, tetapi kita harus sadar apa yang belum kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di dalam kehidupan rumah tangga. Ya.
Jadi penting buat setiap kita harus sadar betul bahwa hidup ini Tuhan mau kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, maupun dari tahun ke tahun. Yaitu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 2 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, kita ini manusia yang lemah, yang mudah tersinggung, mudah marah, ya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa jikalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Kita harus betul-betul menyelesaikan setiap beban, masalah, pergumulan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak boleh menyimpan terlalu lama. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita untuk kita mendiamkan pasangan kita atau keluarga yang telah menyinggung perasaan kita atau membuat kita marah dan lain sebagainya. Jadi kita harus betul-betul di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi harus betul-betul kita sadar kita harus datang kepada Tuhan, kita introspeksi bahwa kita ini orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Semua kita punya salah, semua kita punya kekurangan. Jadi dari hari ke hari kita harus betul-betul sadar akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengampunan yang kita terima adalah bagian dari pengampunan yang kita tabur. Ya, ingat, hukum Tuhan adalah tabur mengampuni pada kita dari Allah. Jadi hidup ini tidak mudah, tetapi hidup ini kita harus terus Pak Andreas. Hilang, Pak Andreas. Oh, hilang ya? Gambarnya udah nggak ada. Andreasnya nggak ada ya? Pak Andreas kayaknya sinyalnya hilang. Tunggu sebentar aja. Iya. Iya. Nah, itu dia. Sekarang udah kedengaran nggak ya? Iya, kedengeran. Sekarang kedengeran sekarang, Pak. Kedengaran ya? Oke. Iya, iya. Tadi di mana? Kesaksian ya? Terakhir kesaksian ya? Iya. Oke. Sekarang kesaksian ya? 343. Oke. Ya, saya berumah tangga bulan Oktober ini 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya. Saya ke Jakarta karena saya ingin jadi orang kaya. Ya, kalau biasa kita dari daerah ke Jakarta, wah, kita melihat orang sukses, kita kepengen kaya. Tahun 81 saya berumah tangga, berangkat dari nol. Lalu tahun 85, 86 saya merasa sukses. Istri saya katakan saya ini orang kaya baru, jadi saya norak. Saya pergaulannya terlalu bebas. Jadi saya seminggu bisa 3-4 kali pulang pagi,
saya narkoba, saya juga pencina, ya. Saya nggak bisa bayangin ibu-ibu yang ada sekarang ini kalau punya suami seperti saya, kemungkinan besar bercerai atau meninggalkan suaminya yang sangat luar biasa badungnya, yang sangat luar biasa hidupnya. Ya, dan istri saya punya alasan untuk meninggalkan saya karena orang tuanya juga ada, ya. Jadi ada alasan untuk dia meninggalkan saya, tetapi satu hal, melalui kasih yang begitu sangat luar biasa, bukan cinta ya, kalau cinta bisa selesai, tapi melalui kasih, di mana dia begitu mengasihi saya, sampai kadang-kala beberapa kali, satu atau dua kali dia menjemput saya di nightclub jam 5 pagi, ya, dan itu berjalan kurang lebih 6 tahun. Sungguh sangat luar biasa ya. Jadi sampai suatu ketika dia ikut KKR-nya Gilbert Lumondong, dan pada waktu altar call tiba-tiba dia duduk di tengah-tengah, tiba-tiba dia dipanggil oleh Gilbert. Ibu-ibu yang baju coklat boleh maju ke depan. Lalu Gilbert bilang bahwa Tuhan mau selesaikan masalah ibu sekarang. Masalah yang begitu sangat luar biasa beratnya, dia bilang. Tuhan mau bereskan masalah ibu. Dan dia betul-betul maju. Yang dulunya dia tidak percaya kalau orang didoain bisa jatuh, dia tidak percaya. Tetapi hari itu dia ngalamin. Jadi didoain sama Gilbert, jaraknya 2 meter, dan dia jatuh. Dan dia pulang bercerita kepada saya. Pada waktu itu saya masih pulang pagi, ya. Nah, sampai akhirnya tahun 2000. Nah, tahun 97 saya bangkrut, habis semua, nggak punya apa-apa. Saya kontrak rumah di Kelapa Gading 2 tahun. Nah, tahun 2000 itu Tuhan lawat saya. Jadi saya pulang pagi dalam kondisi mabuk obat. Lalu Tuhan tegur saya, mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu tidak pernah bersyukur, mempunyai istri yang baik, dan lain sebagainya. Jadi hari itu, pagi itu saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, kalau selama ini saya melupakan Engkau Tuhan. Saya hidup tidak berkenan kepadamu, Tuhan ampuni saya. Beri saya kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk saya hidup benar di hadapan-Mu, untuk saya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak-Mu Tuhan. Dan itu tahun 2000. Nah, dari situ dimulai Tuhan lawat saya begitu sangat luar biasa. Tuhan kasih kerinduan-kerinduan kepada saya untuk baca Alkitab. Tuhan kasih kerinduan-kerinduan kepada saya untuk saya berdoa. Tuhan kasih kerinduan kepada saya untuk saya belajar, ikutin School of Ministry, pendalaman Alkitab, dan lain sebagainya. Dan itu semua saya kerjakan bukan karena saya ingin jadi hamba Tuhan, bukan saya ingin jadi gembala kul, tetapi karena pada waktu itu saya punya perasaan yang takut yang sangat luar biasa, di mana anak-anak saya sudah mulai dewasa, anak-anak saya sudah mulai pelayanan di gereja, dan saya tiba-tiba punya perasaan takut kalau tiba-tiba anak saya punya kepahitan kepada hamba Tuhan, lalu dia jauh dari Tuhan, lalu dia terhilang. Lalu saya sebagai orang tua tidak bisa menasihati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tiba-tiba perasaan itu begitu sangat luar biasanya untuk saya diberi kerinduan-kerinduan seperti itu. Lalu mulailah saya bisa baca Alkitab sampai 2 jam, 1 jam, jam 4 pagi saya berdoa. Untuk saya minta hikmat sama Tuhan, untuk saya mengerti apa yang saya baca. Karena pada awal-awal saya baca, saya tidak mengerti ini maksudnya apa, firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, sampai suatu ketika betul-betul hari-hari yang betul sangat luar biasa, di mana saya ditunjuk untuk melayani di dalam persekutuan yang awalnya hanya kerinduan bahwa di rumah saya ada mesbah keluarga, tetapi tiba-tiba ditunjuk untuk saya menjadi pemimpin dan lain sebagainya.
pada waktu itu saya tidak eh, tidak bisa memulainya dari mana untuk saya bisa bawa sharing dan lain sebagainya. Nah, dari peristiwa itu lalu Tuhan pulihkan, ya, di mana pada waktu awal-awal saya mengalami sesuatu yang sampai anak saya yang nomor 2 pada waktu umur 10 tahun masih bisa berdoa sama Tuhan. Pada waktu saya mau pergi, ya berdoa, Tuhan jangan kasih pergi, nanti papa mati dan lain sebagainya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa semua apa yang saya alami karena ada pengampunan dari seorang istri yang sudah disakiti, yang sudah dikecewakan, dia masih bisa menemani saya dalam susah dan duka. Ya, jadi saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan membuat saya menjadi baru di hadapannya melalui pengampunan yang diberikan pada istri saya, walaupun tidak langsung. Ya, saya diajar waktu itu saya ikut seminar pria sejati, saya diajar untuk saya bisa mengakui di hadapan istri saya setiap kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat, dan itu saya kerjakan. Jadi pas waktu itu sudah ada persekutuan, saya lakukan di dalam persekutuan itu saya mengakui bahwa selama ini saya menyakiti istri saya sudah membuat istri saya kecewa. Saya tidak ingin jemaat Tuhan mendengar kelakuan saya dari orang luar, tapi malam hari ini saya bilang saya mengakui segala kesalahan-kesalahan, saya pernah menduakan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul walaupun pada saat itu iblis tidak suka, ya. Jadi iblis tidak suka. Jadi pagi-pagi, jadi waktu itu hari Rebo. Jadi Rebo pagi itu saya udah terjadi pertengkaran yang tidak mestinya terjadi karena hanya hal-hal yang sepele itu loh. Tapi pertengkaran itu sampai jam 7 malam menjelang persekutuan. Jadi pada waktu dimulai persekutuan istri saya tidak mau naik ke atas. Jadi dia tidak mau hadir, tapi saya tetap lakukan persekutuan itu. Saya pimpin pujian dari timur ke barat, Tuhan mengampuni, Tuhan tidak mengingat-ingat segala kesalahan saya. Nah, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di malam hari itu terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, tiba-tiba istri saya naik. Lalu mulai saat itu Tuhan pulihkan kehidupan rumah tangga saya. Tuhan pulihkan usaha saya yang tadinya tahun 97 usaha itu udah bangkrut, di mana saya harus keluar dari rumah karena rumah saya disita oleh bank. Jadi 1 Maret 97 saya ingat. Jadi saya harus meninggalkan rumah saya. Lalu tahun 2000 Tuhan pulihkan keluarga saya. Tahun 2001 Tuhan berkatin saya dan saya mulai melayani bukan saja di dalam persekutuan, tetapi Tuhan pakai saya untuk saya kesaksian, untuk saya khotbah ke daerah-daerah. Nah, itu semua saya dapat dari kasih Tuhan yang sangat luar biasa, terutama dari pengampunan yang namanya seorang istri, ya. Saya nggak tahu ibu-ibu yang ada di tempat ini pada waktu mengalami atau pada waktu ibu-ibu mungkin punya suami seperti saya nggak tahu sikap ibu-ibu seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang sore hari ini kita bisa belajar, di mana melalui firman Tuhan Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi pada waktu ibu-ibu bisa mengampuni suami yang kasar, suami yang belum bertobat, suami yang suka marah-marah, suami yang egois dan lain sebagainya. Satu hal bukan saja bahwa pengampunan yang ibu-ibu berikan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ada pemulihan. Ya, pemulihan. Ya, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya diberkati untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah berangan-angan. Tetapi satu hal yang saya syukuri adalah
kalau saya bisa melayani Tuhan. Artinya bahwa saya bisa membalas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan saya, sehingga saya ada sebagaimana saya ada hari ini, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya kepintaran, karena saya SMP tidak tamat. Ya, saya sekolah SMP tidak tamat, umur 17 sudah merantau. Ya. Saya dibaptis tahun 76, tapi Tuhan tobatkan tahun 2000, dan betul-betul kasih anugerah Tuhan yang segitu sangat luar biasa, yang membuat saya ada sebagaimana saya ada. Hal yang paling utama adalah yang harus kita sadari, di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak sempurna. Dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Jikalau kita melihat orang yang menyakiti kita, kita melihat orang yang betul-betul sudah membuat hati kita sakit, lalu kita tidak bisa mengampuni, ya betapa luar biasanya keras hati kita, betapa sombongnya kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita di hadapan Tuhan, kita bukan orang yang benar karena perbuatan kita, tetapi karena kita dibenarkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni pasangan kita, untuk kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan tidak ada alasan untuk kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kita harus ingat bahwa pengampunan yang kita berikan itu mendatangkan berkat yang sangat luar biasa. Pemulihan di dalam keluarga, pemulihan di dalam usaha, dan berkat-berkat jasmani maupun rohani Tuhan curahkan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, walaupun dia penuh kasih, tapi dia tidak akan mengampuni sepanjang kita tidak bisa mengampuni. Ingat, hukum tabur tuai tetap berlaku di dalam setiap anak-anak Tuhan. Jadi sore hari ini itu yang bisa saya berikan buat ibu-ibu, kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan berkati. Sebelum kita doa, kita angkat pujian kasih Allahku. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu buat kami. Tidak akan pernah berhenti penyembahan kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah berakhir buat setiap kami. Bahkan bukti kasih-Mu sempurna kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Bersyukur. Lebih sungguh-sungguh lagi coba. Bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah. Mari jemaat Tuhan sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur. Kami akan terus bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang tidak pernah berakhir buat kami. Ku sembah dan selama-lamanya kami akan terus menyembah sepanjang hidup kami. Haleluya. Bersama-sama nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Dari
School WOI 10 mengucapkan terima kasih pada Bapak Andreas yang sudah membawakan firman, sharing firman Tuhan dan kesaksian yang sangat menguatkan, khususnya buat ibu-ibu di school ini. Terima kasih Pak Andreas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk, ya, kita akan masuk sebelum kita masuk dalam pengumuman, mungkin kita akan foto bersama, Cimeni. Silakan. Oke, mungkin fotonya kameranya bisa dinyalain ya semuanya untuk kita foto Teman-teman pasang bersama. videonya ya. Yuk pasang videonya Yuk. teman-teman. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Oke, lagi. Ini Esther belum ya, sama Lili. Juliana. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih dengan Pak Andreas sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati sekali, dan juga kesaksiannya yang jempol. Luar biasa, sangat memberkati buat ibu-ibu di sini semuanya, Pak Andreas. Ya, bahwa kita tuh selalu ada pengampunan dari Tuhan, ya. Kita pasti punya masa lalu dan semuanya dibebaskan oleh Tuhan, asalkan kita ada niat mau bertobat, itu satu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih buat kita. Oke, juga terima kasih juga teman-teman semuanya yang dalam pelayanan, pada Shirley, pada Hill, pada semuanya Sisil, pada semuanya deh, dan juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Tolong tetap setia ya untuk dalam setiap ibadah ya. Tanggal 4 November kita adakan ibadah lagi. Tolong jangan ada reduce ya, orangnya yang hadir malah harus semakin makap ya. Juga saya minta juga untuk teman-teman untuk selalu dalam ikutin doa fajar, dan sudah disiapkan dari CK7 ya, dari PRJ rumah doa juga ada setiap Sabtu ya Maya, dan juga menara doa ya setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Saya minta teman-teman semua juga ikut hadir ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin minta dukungan doa, silakan tetap kami dapat melayani ya. Ada Hera, Ira, saya juga, ada Indah, ada Sisil ya. Dan yang terakhir untuk kolektor persembahan bisa diberikan kepada transfer kepada Ci Indah sebagai bendaharanya. Nomor account-nya nanti akan tertera Sisil, atau nanti saya akan umumkan di dalam grup aja deh. Oke, Sisil. Oke, ini nomor account-nya untuk bagi yang ingin memberikan persembahan. Oke, begini saja pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan host. Silakan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Cihil dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Ibu Grace. Cihil, saya persilakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bisa berkumpul ya Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus di dalam WWI 10 ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga ya Tuhan untuk sharing firman yang sudah diberikan ya Tuhan oleh Pak Andreas Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, sharing firman ini ya Tuhan terus menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus Pak Andreas ya Tuhan dalam pelayanan ya Tuhan. Kau pakai dia ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Bapak saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan damailah Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah udara, laut, daratanmu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus seluruh penduduk Indonesia diberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk negeri ini ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan Yesus,
akan banyak pertobatan terjadi di negeri ini ya Tuhan Yesus. Kamu perkatakan ya Tuhan Yesus, firman-Mu atas negeri kami ini Tuhan Yesus terjadi ya Bapa, bahwa akan terjadi banyak pertobatan ya Tuhan di negeri kami. Akan banyak hati Bapa yang berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada Bapaknya ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami ya Bapa. Berkati Pak Jokowi ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat-Mu turun. Berkati Pak Ma'ruf ya Tuhan Yesus sebagai wakilnya. Juga para menteri dan jajarannya Tuhan, Kau berkati. Berkati juga kepala-kepala daerah ya Bapa yang ada di kota-kota, bahkan dia ada di desa-desa terpencil ya Tuhan, biar mereka bisa terus bekerja ya Tuhan Yesus untuk rakyat. Jauhkan mereka dari hati mementingkan kepentingan diri sendiri ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk cuaca yang ada di Indonesia Tuhan, berikan cuaca yang terbaik, jauhkan dari bencana alam, gunung meletus atau apapun itu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang terus berseru-seru ya Tuhan Yesus di negeri ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, kami juga menolak ya Tuhan segala paham-paham radikalisme, terorisme ya Tuhan, LGBT ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan yang semakin hari semakin baik. Kami percaya ke depannya ya Tuhan Yesus, Kau bawa bangsa kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk bisa bebas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berkati para medis ya Tuhan Yesus yang terus bekerja ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, keluarga besar mereka. Kira Bapak juga berkati ya Tuhan TNI Polri yang terus berjaga-jaga ya Tuhan untuk keamanan negeri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Niko ya Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, menjadi pembawa pesan-Mu ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kau terus ya Tuhan tambah-tambahkan hikmat pengurapan-Mu ya Bapak. Berkati Ibu Hermin ya Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan Yesus anak, cucu, menantu ya Tuhan dan keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala terkasih kami ya Tuhan Yesus, Bapak Dr. Rianto Tuhan, Kau terus pakai beliau ya Tuhan Yesus, dalam penggembalaannya, dalam pekerjaannya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, berkati juga Ibu Olivia ya Tuhan sebagai pendamping, pendoa syafaat baginya ya Bapak, Kau berkati juga ya Tuhan Yesus, anak menantu, cucu-cucunya Tuhan semuanya Tuhan aman dalam lindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebangkitan kaum wanita ya Tuhan Yesus di CK7 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kul-kul WO yang sudah terbentuk ya Tuhan Yesus. Terlebih ya Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa Tuhan untuk kul WO 10 ini ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan Yesus kami dipersiapkan jadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus membawa secara khusus ya Tuhan Yesus, suami dari Cimeni ya Tuhan Yesus, Kau yang tahu kesehatannya, Kau yang lebih mengerti ya Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan ya Tuhan, Kau mau memberikan jantung yang baru, Kau berikan organ-organ tubuh yang terbaru ya Tuhan, tanpa operasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang berulang tahun ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, untuk Ibu Lani Santoso dan Shirley ya Tuhan. Tuhan, Kau kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, umur panjang ya Tuhan Yesus, kesejahteraan ya Tuhan Yesus yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah bagi kedua anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, dan bagi keluarga besar mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah hadir ya Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jerih lelah kami tidak akan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati siang ini sama-sama kita katakan amin. Amin. Berkati semuanya. Terima kasih Pak Andreas, Di Grace. Sama-sama. Om Bu Grace. Pak Andreas, Pak Andreas, thank you buat semuanya. Ruti, terima kasih Ruti pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Hil buat doanya. Teman-teman semuanya yang hadir.
Thank you Nah, Pak terima Andreas. kasih Terima ya. kasih. ya semuanya. Okay, thank you. Bye bye. Ya. Pak Bye. Andreas. Thank you Pak Okay, Andreas. thank you. Oke. Ya. Tuhan berkati ya. Makasih. Tuhan berkati.